Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5391. Meskipun kamu jauh lebih buruk dari dirimu, tetapi berkat dirimu, kamu telah berhasil mencapai kesempurnaan agung alam Ming. Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, "Oh, benarkah? Kenapa aku tidak melihat bahwa kau adalah penyempurnaan alam Ming agung?" Mateo tersenyum meminta maaf, "Kamu adalah orang yang mulia yang melupakan banyak hal. Kamu sendiri yang memberikan pil itu pada bawahanmu, kamu tidak akan melupakannya, kan?" Charlie mengangguk, "Aku ingat memberimu pil itu, tapi kapan kau menjadi penyempurnaan agung alam Ming?" Mateo tidak mengerti maksud Charlie dan merasa sedikit gugup, jadi dia hanya bisa berkata, "Tuan Wade, apakah Anda marah? Sebenarnya, jika lain kali kau tidak ingin membiarkanku kembali ke Amerika Serikat, aku bersedia berdiri di sisimu." Charlie berkata dengan serius, "Tidak. Tidak, kamu salah paham, aku tidak marah padamu, dan aku tidak membutuhkanmu untuk tetap di sisiku. Maksudku, kau benar-benar hanya memiliki basis kultivasi seorang seniman bela diri bintang 5, dan kau masih memiliki 3 dari 8 meridianmu yang belum terbuka. Tahukah kau?" "Ah, bagaimana mungkin?" kata Mateo tanpa sadar, lalu tanpa sadar menutup matanya sedikit dan memobilisasi energi sejati di tubuhnya. Hanya untuk merasa ngeri saat mengetahui bahwa 3 dari 8 meridian yang telah dibukanya telah tersumbat tanpa alasan. Jika meridian tersumbat, kekuatannya pasti akan menurun drastis. Jika 3 dari 8 meridian disegel, kekuatannya hampir sama dengan setengah dari kerugiannya. Mateo panik dan keringat bercucuran di sekujur wajahnya. Reaksi pertamanya, selain panik, adalah mustahil. 8 meridian saya ini telah dibuka satu demi satu dalam beberapa dekade terakhir. Berlatih seni bela diri sejak zaman kuno, saya hanya mendengar bahwa meridian akan menjadi semakin terbuka dan semakin halus, tapi aku belum pernah mendengar bahwa meridian yang telah dibuka akan disegel lagi." Tiba-tiba, dia melihat ke arah Charlie, yang sedang tersenyum di samping, dia bergumam dengan nada ketakutan, "Tuan Wade, apakah 3 meridian bawahan ini disegel oleh Anda? Anda baru saja menepuk bahu bawahan ini, seharusnya saat itu." Charlie tersenyum, lalu berkata dengan wajah serius, "Aku tidak memilikinya, kamu harus menunjukkan bukti sebelum berbicara omong kosong, jangan bersumpah." Mateo melihat ekspresi sempit Charlie yang tidak disembunyikan, tahu bahwa dia pasti telah melakukan ini. Namun saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan amarahnya, dia hanya berpikir dalam hati dengan ketakutan yang besar. "Ini, tingkat master apa Master Wade ini? Kenapa dia bisa menyegel ketiga meridianku dalam sekejap? Tetap di sini? Kau tahu, aku butuh setidaknya 10 atau 20 tahun untuk melewati ketiga meridian ini, dan Charlie hanya butuh kurang dari sedetik untuk menyegel semuanya. Ini terlalu menakutkan, kan?" Memikirkan hal ini, dia memohon dengan wajah sedih, "Tuan Wade, tidak mudah untuk berlatih langkah demi langkah sampai hari ini. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan mengolok-olok bawahan ini. Ini adalah upaya keras bawahan ini selama hampir 20 tahun." Charlie berkata dengan wajah serius, "Tuan Hong, bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku sudah bilang bukan aku yang melakukannya. Kau tidak percaya padaku, kan?" Mateo tercekat dengan mata merah dan berkata, "Tuan Wade, siapa lagi yang bisa melakukannya kalau bukan Anda? Bawahan ini sudah berlatih bela diri selama puluhan tahun. Dan belum pernah mendengar bahwa basis kultivasi yang ada dapat dibalik, dan meridian yang terbuka dapat ditutup. Kamu pasti mengeluh karena bawahan tidak mau menyerahkan pikiran tuannya barusan, makanya kamu menggoda bawahan seperti ini." Charlie berkata dengan sangat serius, "Tuan Hong, Anda mungkin benar-benar salah paham. Saya tidak membiarkan basis kultivasi Anda mundur." Saat mengatakan itu, Charlie sengaja berpura-pura tiba-tiba teringat sesuatu, menepuk dahinya, dan berkata, "Maaf Milo, mungkin ada yang salah dengan mobilku. Mobil saya punya fungsi khusus, yaitu siapapun yang duduk di sini sebagai co-driver mobil ini akan secara bertahap menutup meridiannya. Dan basis kultivasinya akan semakin rendah, jadi saya sarankan Anda segera keluar dari mobil, agar tidak terus menurun." Mateo benar-benar ingin menangis, lalu ekspresinya 10.000 kali lebih buruk daripada menangis, dan dia memohon, "Tuan Wade, tolong jangan mengolok-olok bawahanmu. Bawahan ini bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana mungkin dia percaya omong kosong seperti itu?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Kau benar-benar tidak percaya?" Mateo mengangguk putus asa, bawahan ini benar-benar tidak mempercayainya. Charlie tersenyum kecil,
Dan suatu hal aneh memasuki tubuh Matteo melalui udara dan menyegel bagian lain dari meridiannya. Setelah itu, Charlie berkata dengan sangat serius, "Lihat, aku sudah bilang padamu bahwa kau tidak percaya padaku. Tetapi sekarang telah menjadi bintang 4." Setelah mendengar ini, Matteo mengedarkan meridiannya lagi, dan wajahnya langsung memucat setelah ketakutan kali ini. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa kata saja, salah satu meridiannya tersegel. Dia tiba-tiba ketakutan setengah mati, lalu buru-buru membuka pintu mobil dan berlari keluar mobil. Matteo terjatuh di lantai semen di pinggir jalan, berbalik dan menatap BMW 530 milik Charlie, lalu berpikir tentang bagaimana ia jatuh dari alam cerah menjadi seniman bela diri bintang 4 secara tidak dapat dijelaskan. Sambil menyeka air matanya dengan lengan bajunya, ia menangis dan berkata, "Mobil apaan ini? Kenapa kau mencuri kultivasi orang lain? Malam ini aku kembali ke 30 tahun yang lalu, dan kultivasiku tidak setinggi murid tertutupku. Wajah apa yang harus kuhadapi di hadapan leluhur Tai Zendao?" Charlie mencondongkan tubuhnya ke depan dan tersenyum. "Maaf, Milo, mobilku tidak jujur, aku akan memberinya pelajaran nanti. Jika tidak berfungsi, aku akan mengirimnya untuk dibuang. Kamu bisa memeriksanya saat kamu kembali ke Amerika Serikat, dan aku akan mengatur pesawat untukmu." Matteo mendongak ke arah Charlie, melihat dia sedang tersenyum, lalu tiba-tiba tersadar, bergegas kembali ke mobil sambil menangis, dan berkata, "Tuan Wade, bawahan ini tahu bahwa Anda pasti telah melakukannya. Ini adalah hasil kerja puluhan bawahan. Bertahun-tahun berkultivasi adalah hasil kerja keras bawahan ini selama puluhan tahun. Kau tidak bisa begitu saja menyegelnya. Aku mohon, demi kerja kerasmu selama bertahun-tahun, maafkan aku kali ini. Apakah kau ingin bawahanmu sekarang juga mengemukakan mentalitas bela diri Tai Zendao, dan bawahan ini akan menjelaskannya kepadamu kata demi kata?" Charlie menyingkirkan senyum bercandanya, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Matteo, kamu benar-benar menarik. Bukankah kamu baru saja bilang kamu berjanji kepada leluhurmu bahwa kamu tidak akan pernah menyebarkannya? Kalau tidak kamu akan tersambar petir? Kenapa kamu berani menyebarkannya sekarang?" Matteo berkata dengan wajah kesakitan, "Tuan Wade, ini karena bawahan ini tidak memahaminya untuk sementara waktu. Kamu memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Kamu dapat menyegel 4 meridian bawahanmu dengan jentikan jarimu. Dan kekuatanmu jauh lebih unggul dari bawahanmu, bahkan jauh di atas leluhur Tai Zendao. Bagaimana mungkin kau menginginkan mentalitas Tai Zendaoku yang compang-camping?" Matteo melanjutkan, "Lagi pula, seperti yang kau katakan, pasti ada cacat besar dalam mentalitas Tai Zendaoku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melatih seorang master alam gelap selama bertahun-tahun. Jika saya menggunakan mentalitas Tai Zendao, sehingga Anda dapat memeriksa kekurangan dan menebus Tai Zendao, itu pasti merupakan hal baik yang hanya terjadi sekali seumur hidup bagi kita para Tai Zendao saat itu." Bab 5392. Charlie mendengarkan dengan sabar, tersenyum sedikit, lalu belajar sebentar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan Hong, seperti kata pepatah, perintah seorang guru tidak dapat dilanggar. Saya sarankan Anda jangan biarkan para leluhur Anda yang terlalu setia bersedih dan kecewa." Lalu, dia melihat jam dan berkata, "Milo, aku ada urusan, aku mau ke pemandian air panas. Lagi pula, mobilku mungkin tidak baik untukmu, jadi jangan bawa. Sebaiknya kamu naik taksi kembali ke tempat tinggalmu. Aku akan mengatur pesawat nanti dan seseorang akan menghubungimu. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Jika Anda benar-benar tahu kesalahan Anda, berikanlah bawahan Anda kesempatan lain untuk memperbaiki diri." Charlie berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kau katakan, apa salahnya kau menaati perintah guru? Jangan menyangkal diri dan merendahkan diri. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu, kita bicara nanti." Beraninya Matteo membiarkan Charlie pergi seperti ini. Jika Charlie benar-benar memalingkan wajahnya dan menolak mengenalinya, bukankah keempat meridiannya akan tamat? Maka ia hanya bisa menarik pintu mobil, lalu berkata dengan ingus dan air mata, "Tuan Wade, tidak mudah untuk berkultivasi. Tolong pastikan bawahan Anda memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan, dan beri kesempatan lagi." Charlie tersenyum tipis, "Maaf, aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepadamu, tapi itu hanya 4 meridian. Kembalilah dan bermeditasilah dengan saksama, dan kamu akan mencapai terobosan setelah 30 atau 50 tahun." Matteo tersedak dan berkata, "Tuan Wade, dalam situasi ini, bagaimana mungkin ada 30 atau 50 tahun untuk membuka meridian?" Charlie tidak ingin terus berbicara omong kosong dengannya, dan berkata dengan wajah datar, "Tuan Hong,
tutup pintu mobil saya pergi, terima kasih. Dalam benaknya, Matteo menutup pintu mobil tanpa sadar. Charlie tidak menunggunya sadar kembali, menginjak pedal gas, dan melajukan mobilnya. Setelah Charlie pergi, Matteo tersadar dan berteriak keras dari belakang. Tuan Wade! Tuan Wade, Anda tidak bisa meninggalkan bawahan Anda di sini, Tuan Wade. Charlie tidak peduli apa yang dia katakan. Dan mobil itu pun menghilang. Matteo mengejarnya beberapa ratus meter, tetapi gagal mengejar. Melihat mobil Charlie melaju di jembatan layang menuju pinggiran kota, ia terduduk lemas di tanah, menangis, dan berkata, Tuan Wade, nenekmu dan aku juga dianggap teman baik. Bagaimanapun cara bicaramu, kau sudah setengah tua, jangan bawa-bawa pengganggu seperti itu. Namun Charlie tidak peduli dengan apa yang ditangisinya dan apa yang diteriakannya, ia sudah bergegas menuju ke sumber air panas Champs-Élysées. Sebenarnya, sesuai rencana Charlie, biarkan Matteo menjadi guru di pemandian air panas Champs-Élysées, dan bantu dia menyempurnakan mentalitas bela dirinya, atau cukup beri dia yang baru. Biarkan dia mengajari keluarga He dengan baik, begitu pula para prajurit muda yang berpotensi di garis depan. Selama dia melakukannya dengan baik, dia pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk, dan akan membantunya menerobos dunia gelap dan menjadi penguasa dunia gelap dalam waktu singkat. Namun ia tidak menyangka kalau lelaki tua itu ternyata punya banyak sekali perhitungan kecil. Belum lagi ia tidak ingin mengungkap apakah mentalitas gurunya itu sungguh-sungguh di luar prinsip, hanya saja sikapnya sebagai seorang budak dengan dua nama keluarga sama sekali tidak layak untuk digunakannya kembali. Oleh karena itu, menurut Charlie, untuk menghadapinya, ia harus ditundukkan sepenuhnya terlebih dahulu. Jika tidak, hal-hal kecil di dalam hatinya itu harus selalu ada, dan cepat atau lambat akan menjadi faktor yang tidak stabil. Mudah bagi Charlie untuk menyegel keempat meridiannya dengan energi spiritual. Membuka meridian yang tersumbat memang sulit, tetapi terlalu mudah untuk melakukannya. Ini seperti menggali terowongan sepanjang 10 km. Untuk membukanya bagi lalu lintas, bukan hanya jumlah pekerjaan yang sangat besar, tetapi juga jumlah tenaga kerja dan sumber daya material yang diinvestasikan sangat besar. Namun, jika Anda ingin membuat terowongan sepanjang 10 km yang telah dibuka untuk lalu lintas menjadi tidak dapat diakses oleh lalu lintas, Anda hanya perlu mengerahkan satu truk tanah untuk ditumpuk di pintu masuk, dan semuanya akan teratasi. Terlebih lagi, hal yang paling menarik adalah Charlie memblokir meridiannya dengan energi spiritual. Meskipun hanya ada sedikit sekali energi spiritual, tidak ada yang namanya energi spiritual di tubuh Matteo. Baginya, energi spiritual merupakan pukulan yang mengurangi dimensionalitas, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menanggapinya. Charlie baru saja membodohinya, mengatakan bahwa dia masih bisa menerobos dalam 30 hingga 50 tahun. Padahal, dia hanya mengolok-oloknya. Jika dia benar-benar memintanya kembali berlatih retret, dia tidak akan mampu menembus satu meridian pun dalam 100 tahun. Dapat dikatakan aura kecil Charlie telah terkunci sepenuhnya, masa depan Matteo dalam seni bela diri. Ini tidak semudah kembali ke 30 tahun lalu dalam semalam. Ini seperti mengurungnya langsung ke 30 tahun lalu. Saat ini, Matteo tidak tahu meridian Charlie mana yang tertutup, atau apa artinya, ia hanya tahu bahwa ia benar-benar tidak bisa pergi begitu saja dalam keadaan putus asa seperti itu. Pada saat tertentu, ia berpikir untuk menelepon nenek Charlie dan memintanya datang dan menjadi juri untuknya. Tetapi di tahun baru, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa melakukan tindakan impulsif seperti itu. Karena Charlie telah mengaku kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya kepada neneknya. Kalau dia sengaja berbuat jahat, begitu dia benar-benar membuat Charlie jengkel, belum lagi keempat meridiannya disegel, bahkan dia bisa saja dibunuh oleh Charlie. Matteo yang putus asa, setelah banyak pertimbangan, masih merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan Charlie, dan hanya dengan cara ini ia dapat memperoleh kembali kultivasinya yang asli. Jadi, teringat apa yang Charlie katakan tadi bahwa dia ingin membawanya ke pemandian air panas Champs-Élysées, dia segera berdiri dan menghentikan taksi di pinggir jalan. Ini adalah pertama kalinya bagi sopir taksi melihat seorang lelaki tua berpakaian seperti pendeta Tao, dan Matteo memang sedikit seperti peri. Ketika dia melihatnya masuk ke dalam mobil, dia bertanya dengan sangat hormat, "Guru, Anda mau kemana?" Matteo berkata, "Aku akan pergi ke pemandian air panas Champs-Élysées." "Mau ke pemandian air panas?" Sopir taksi itu agak bingung, bertanya-tanya mengapa seorang pria tua mau pergi ke hotel pemandian air panas. Sebelum Matteo sempat bicara, dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan santai, "Ngomong-ngomong, hotel pemandian air panas Champs-Élysées tutup. Dan kabarnya akan direnovasi dan dibuka.
Kalau kamu mau ke pemandian air panas, aku mau perkenalkan tempat lain. Matteo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi ke pemandian air panas, aku akan mencari seseorang untuk melakukan sesuatu. Oh, tidak heran, kata pengemudi mobil sambil tersenyum. Saya bilang, seorang pendeta tahu seperti Anda, sekilas, adalah seorang guru yang hanya bertanya. Tidak mungkin baginya punya waktu untuk berendam di sumber air panas. Lalu dia bertanya, pendeta tahu? Saya tidak tahu apakah Anda biasanya pergi ke pemandian air panas. Anda tinggal di kuil tahu yang mana? Ibu saya sangat religius dan biasanya pergi ke istana Tianho untuk membakar dupa. Matteo mengangguk dan berkata, saya bukan dari Aurose Hill. Saya dari Amerika Serikat, dan kuil tahu saya juga ada di Amerika Serikat. Bukankah di Tiongkok? Kok ada kuil tahu di Amerika Serikat? Matteo memutar matanya ke arahnya, dan bertanya, apakah tidak ada gereja di Tiongkok? Ya, sopir itu tersenyum dan berkata, saya mengerti apa yang Anda katakan. Kalau begitu, seharusnya Anda pergi ke Amerika Serikat untuk berkhotbah dari Tiongkok beberapa tahun yang lalu, bukan? Matteo tampak malu, lalu berkata sambil tersenyum, saya sibuk berlatih dalam hidup saya, dan saya tidak pernah berkhotbah atau berkhotbah. Sopir itu mengacungkan jempol dan memujinya. Saat melihatmu, aku merasa ditakdirkan bersamamu. Kau tampak seperti pendeta tahu yang serius, dan kau jelas bukan pembohong yang suka membodohi orang. Matteo mengabaikannya tetapi kehilangan akal sehatnya. Melihat keluar jendela, dia mengingat kembali kesulitan-kesulitan yang telah dia lalui selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Lalu ia teringat betapa tuanya ia, dan menempuh perjalanan ribuan mil ke Tiongkok untuk mencari peluang, tetapi siapa sangka hal bahagia ini akan terjadi dalam 2 hari? Kini ia telah mengalami kemunduran dan menjadi seniman bela diri bintang 4. Semakin dipikirkannya, semakin sedih perasaan Matteo, dan air mata mengalir di pipinya. Ketika sopir melihatnya, ia segera bertanya, Tuan, kenapa Anda menangis? Siapa yang menindas Anda? Bab 5393. Di kalangan Tionghoa di Amerika Utara, dia benar-benar orang nomor 1 yang terkenal. Entah berapa banyak orang yang akan memberi penghormatan kepadanya ketika mereka melihatnya, dan ada banyak pejabat tinggi dan bangsawan di antara mereka. Namun ia tak pernah menyangka setelah datang ke Aurose Hill, ia akan diganggu Charlie sampai menangis. Kesenjangan semacam ini membuatnya semakin sedih. Dan yang paling membuatnya menderita bukanlah keluhan yang baru saja ia derita, melainkan bahkan setelah ia menderita begitu banyak keluhan. Ia terpaksa menerima kenyataan pahit dan naik taksi untuk menemui Charlie demi menebus dosa-dosanya dengan air mata berlinang. Inilah konsekuensi dan akhir yang harus ditanggung seseorang setelah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung. Matteo juga memahami dalam hatinya bahwa alasan mengapa Charlie ingin menghukumnya seperti ini terutama karena pikiran-pikiran kecilnya membuatnya marah. Sekarang pikirkan baik-baik, ramuan yang diberikan Charlie kepadanya tidak ternilai harganya, bahkan bisa dikatakan sebagai harta yang tidak ternilai harganya. Dan alasan mengapa ia memberikan ramuan tersebut kepadanya pun sangat jelas, yakni agar ia dapat melayani Charlie dengan sepenuh hati. Namun di permukaan, dia sangat setuju, tetapi dia masih menyimpan banyak hal kecil di dalam hatinya. Dan bahkan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie, dan kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan menjadi dirinya yang dulu. Memikirkan hal ini, Matteo tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Matteo, kau sungguh tak memuaskan, dan Charlie begitu kuat, bagaimana mungkin ia bisa menderita karena kebodohanmu? Kau menyanjungnya secara dangkal, 3 kali. Dengan 2 pikiran, sungguh aneh dia membiarkanmu kembali ke Amerika Serikat. Di seluruh dunia, bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Setelah menyadari betapa tidak tahu malu dan bodohnya dia saat ini, Matteo menyesalinya dalam hatinya. Ia mengira bahwa bagaimanapun juga, ia telah memakan pil yang diberikan Charlie, dan mustahil baginya untuk memuntahkannya dan mengembalikannya kepadanya. Lagi pula, dia teman lama neneknya. Di penjara di Aurose Hill, kan? Lagi pula, dia juga secara pribadi berkata untuk membiarkannya pergi. Jadi entah dia ikhlas atau tidak, dia bisa mengikuti arus dan memanfaatkan lereng untuk turun dari keledai. Namun siapa sangka, di bawah perahu saat Anda mendorong perahu di air, terdapat air terjun, dan di bawah keledai di lereng, terdapat tebing? Maka diam-diam ia bertekad, bila nanti ia tiba di pemandian air panas Champs-Élysées, tidak peduli bagaimana sikap Charlie terhadapnya, ia harus bersikap tegas, dan mulai sekarang ia harus setia, tidak akan pernah pergi ke barat, menghadap ke selatan, dan tidak akan pernah pergi ke utara sendiri. Hanya dengan cara ini Charlie mungkin memaafkan dirinya sendiri dan memulihkan dasar kultivasinya. Saat ini,
Charlie, yang memulai lebih dulu, telah tiba di pintu masuk pemandian air panas Champs-Élysées. Di tengah jalan di pintu masuk gunung, terdapat papan nama yang sangat menarik perhatian. Bertuliskan, hotel sedang tutup karena renovasi dan tutup sementara. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Selain itu, ada 2 mobil terparkir di pinggir jalan, dengan beberapa petugas keamanan berseragam keamanan duduk di dalam mobil tersebut. Melihat mobil Charlie berbelok dari jalan utama, seorang petugas keamanan keluar dari mobil dan berhenti di depan mobil. Setelah mobil berhenti, dia berjalan keluar taksi dan berkata, "Maaf, Tuan, hotel kami sedang dalam perbaikan. Tidak lagi terbuka untuk umum selama periode waktu ini, saya benar-benar minta maaf." Charlie berkata sambil tersenyum santai, "Kenapa? Hotelmu tutup untuk umum, dan kau bahkan tidak mengizinkanku pergi?" Lelaki itu langsung menjelaskan, "Pak, jalan ini bukan jalan kota, jalan ini dibangun oleh hotel kami, dan tanah yang ditempati jalan ini juga dibeli oleh hotel kami. Jadi setelah hotel ini tutup, kami juga punya hak untuk menutup jalan ini." Kemudian, ia mengeluarkan sebuah dokumen dari balik rambu pemblokiran, menunjukkannya kepada Charlie melalui jendela, dan berkata, "Coba kau lihat dulu, ini dokumen penting kami tentang hak jalan di jalan ini." Dokumen-dokumen ini telah disetujui dan dicap oleh Dewan Kota. Kini Champs-Élysées telah sepenuhnya menutup bisnisnya dari dunia luar, dan tempat ini sendiri bagaikan jalan buntu di kaki gunung. Ketika tempat ini tertutup bagi dunia luar, tak seorang pun bisa datang ke sini lagi. Hotel-hotel pemandian air panas di kaki gunung telah ditutup, belum lagi villa-villa pemandian air panas di tengah gunung. Hotel dengan lebih dari 200 kamar, area yang luas, dan medan tertutup alami ini secara alami menjadi hotel yang dikembangkan oleh Charlie. Pilihan terbaik bagi para master. Setelah hotel sumber air panas itu tutup, Ishak mengganti semua orang di sini dengan orang-orang kepercayaannya, dan Orvel juga mengirim banyak antek terpercaya dari bawahannya untuk memimpin patroli keamanan di sini, guna memastikan tempat itu tidak akan diserbu oleh orang luar. Pada saat ini, penjaga keamanan yang sedang berbicara dengan Charlie adalah salah satu bawahan Orvel. Charlie menurunkan jendela dan bertanya sambil tersenyum, "Seluruh hotel ini milikku, tidakkah aku punya hak untuk masuk?" Karena Charlie hanya membuka jendela sedikit pada awalnya, orang itu tidak melihat wajah Charlie dengan jelas, dan ketika Charlie menurunkan jendela, dia langsung tercengang, dan berkata dengan tulus, "Tuan Wade, kenapa Anda?" "Saya tidak tahu kalau Anda yang menyetir mobil itu. Saya baru saja memberanikan diri untuk menyinggung Anda. Saya benar-benar minta maaf. Mohon maafkan saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu juga menyelesaikan pekerjaanmu, dan kamu melakukannya dengan sangat baik." Pria itu langsung merasa lega, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Wade, bos kami sedang sibuk di dalam sekarang, apakah Anda ingin saya memberitahu dia?" Charlie berkata dengan santai, "Tidak, aku akan menyetir sendiri untuk mencarinya." Pria itu segera berkata, "Baik, Tuan Wade. Saya akan mencopot tanda itu untuk Anda." Setelah selesai berbicara, dia segera menyingkirkan tanda peringatan itu, dan dengan hormat memberi isyarat tolong kepada Charlie. Charlie berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, kalau ada orang tua bermarga Hong yang bilang kenal aku dan mau masuk untuk mencariku, kamu jangan izinkan dia masuk." Pria itu segera berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkannya masuk." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah selesai berbicara, Charlie melaju ke hotel. Di hotel, Orvel mengarahkan sekelompok pria muda untuk merobohkan dan memperbaiki beberapa fasilitas umum hotel sumber air panas. Dia mungkin tahu bahwa Charlie akan melatih beberapa master seni bela diri di sini, jadi dia berdiskusi dengan Ishak untuk membongkar semua bagian dalam ruang kuliah besar untuk pertemuan pembangunan kelompok bagi para tamu. Langsung pasang kembali di tempat latihan dalam ruangan yang besar, lalu tingkatkan lagi peralatan kebugarannya, untuk memenuhi kebutuhan para seniman bela diri tersebut. Ada pula proyek yang sangat besar, yaitu mengganti semua pintu dan jendela yang terbuka keluar dengan kaca satu arah yang benar-benar dapat menjamin privasi, sehingga lebih menjamin tidak seorang pun akan mengetahui penggunaan sebenarnya dari dalam. Selain itu, Orvel juga menyiapkan area yang penuh dengan material bangunan di luar hotel. Ia tidak hanya menyiapkan material bangunan dalam jumlah besar seperti semen dan pasir kuning, tetapi juga banyak perancah dan bahan baku dekoratif. Hal ini menciptakan ilusi renovasi besar-besaran di sini. Ketika Charlie tiba di pintu masuk hotel, melihat pemandangan di depannya, ia benar-benar menghela napas melihat kerja keras Orvel dan Ishak. Meskipun keduanya bukan ahli bela diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung yang sesungguhnya, mereka sungguh sangat kompeten sebagai tangan kanannya.
Meskipun anak buah Orvel setuju pada Charlie untuk tidak memberitahu Orvel, bagaimanapun juga Orvel adalah bosnya, jadi begitu Charlie tiba di pintu, Orvel keluar dengan riang dan cepat. Orvel sangat senang melihat Charlie, dan berkata dengan senyum hormat, "Tuan Wade, mengapa Anda datang ke sini hari ini tanpa memberitahu?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya menemukan seorang pelatih di sini, saya berencana untuk membawanya ke sini untuk mengenal lingkungan kerja." "Oh." Orvel mengangguk, melihat Charlie sendiri, dan bertanya dengan sedikit bingung, "Tuan Wade, di mana kereta yang Anda sebutkan?" Charlie mendengus, lalu berkata dengan santai, "Dia ada di belakang, jangan biarkan dia masuk hari ini." "Jangan biarkan dia masuk?" Mendengar kata-kata Charlie, Orvel bertanya dengan heran, "Tuan Wade, Anda di sini. Bukankah Anda ingin membawa instruktur itu untuk membiasakan diri dengan lingkungan ini? Mengapa Anda tidak membiarkannya masuk?" "Saya benar-benar tidak mengerti." Charlie mendengus dan berkata dengan santai, "Dia agak bodoh tentang hal bodoh semacam ini. Kalau kamu manusia, kamu harus mengalahkannya. Kalau tidak, kamu tidak tahu bagaimana kamu akan kehilangan rantai itu di masa depan." Orvel langsung mengerti, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti, Tuan Wade. Kalau begitu, mari kita abaikan dia untuk sementara waktu. Coba lihat dan izinkan saya memberitahu Anda beberapa ide penyesuaian saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan tanyakan kapan saja, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya." Charlie mengangguk dan berkata pada Orvel, "Ayo pergi." Bab 5394. Pada saat yang sama, taksi yang ditumpangi Matteo telah tiba di percabangan jalan tempat anak buah Orvel sedang bertugas. Sopir taksi memperlambat lajunya, menunjuk papan nama di tengah jalan, dan berkata kepada Matteo yang duduk di kursi penumpang, "Tuan, Anda tidak bisa lewat sini. Kalau Anda mau ke pemandian air panas Champs-Élysées, Anda harus turun dan jalan kaki." Matteo mengangguk kesal, katanya, "Berhenti di sini saja, aku akan turun di sini." Sopir taksi menghentikan mobil, Matteo membayar, membuka pintu, dan keluar dari mobil. Pada saat ini, Antek Orvel maju dan bertanya, "Tuan, kemana Anda pergi?" Mata Matteo masih merah dan bengkak, dan dia berkata dengan sangat sedih, Aku datang untuk menemui Tuan Charlie." Begitu pelayan itu mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini pastilah lelaki tua bermarga Hong yang disebutkan oleh Charlie. Namun untuk berjaga-jaga, dia masih bertanya, "Siapa namamu?" Matteo menangkupkan kedua tangannya, "Nama keluargaku Hong." Pelayan itu tersenyum, "Maaf, Tuan Hong, tempat ini sedang direnovasi dan ditingkatkan, dan kami tidak akan mengizinkan Anda masuk untuk sementara waktu. Katakan saja pada Tuan, bahwa Matteo ingin menemuinya." Minion itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak punya informasi kontak Master Wade, kalaupun saya punya, saya tidak akan memberitahunya." Matteo bertanya dengan bingung, "Kenapa? Mungkinkah Tuan Wade bilang kau tidak mengizinkanku masuk?" Minion itu terkekeh, "Kalau begitu kau bisa mencari tahu sendiri." Melihat senyum Minion itu seperti sedang menonton pertunjukan, Matteo langsung tahu bahwa Charlie pasti telah memberi perintah. Pada saat ini, meskipun dia tertekan dan ingin mati, dia tahu dalam hatinya bahwa jika Charlie tidak membiarkannya masuk, dia tidak bisa masuk, bahkan jika anak di depannya tidak memiliki kultivasi apapun, dengan kekuatannya saat ini sebagai prajurit bintang 4, dia bisa menghadapinya. Itu sudah lebih dari cukup, tetapi dia masih tidak bisa masuk. Jadi, dia hanya bisa menghela napas dan berkata dengan sedih, "Kalau begitu aku akan menunggunya di sini." Minion itu mengangkat bahu, "Terserah kamu." Matteo tidak punya pilihan lain selain berjalan ke pinggir jalan tanpa suara, mencari tempat teduh, duduk bersila, dan bermeditasi. Bukannya dia benar-benar ingin berkultivasi atau memiliki pikiran yang damai. Sebaliknya, mentalitasnya akan meledak sekarang. Lagi pula, memikirkan apa yang terjadi hari ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tertekan. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tersiksa, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam kolam aspal. Tak ada cara untuk menghilangkannya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa menggunakan metode Tao, yaitu mengembuskan napas, untuk memaksa dirinya tenang. Namun hal itu tidak memberikan pengaruh apapun, hatinya masih terasa sakit seperti tertusuk pisau. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Meskipun kesal, ia tetap mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan pembesaran tak terbatas. Karena yang menelepon tidak lain adalah nenek Charlie. Matteo menatap nama si penelepon dan menangis tak terkendali. Namun, ia masih menahan keinginan untuk menangis,
menekan tombol jawab, dan berkata dengan suara serak, "Nyonya An?" Nyonya An bertanya dengan heran di ujung telepon. "Tuan Hong, suara Anda terdengar sangat lelah, apakah terjadi sesuatu pada Anda?" Matteo menyeka air matanya, memaksakan senyum, dan berkata, "Semuanya baik-baik saja, aku sudah tua, daya tahan tubuhku lemah, dan aku masuk angin dan masuk angin, mungkin aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Nenek An merasa lega dan berkata, "Keluarga An akan berangkat ke Aurose Hill dalam waktu dekat. Kira-kira berapa lama kalian akan tinggal di Aurose Hill?" Matteo menjadi gembira saat mendengar ini. Ia berpikir dalam hati, "Aku diganggu Charlie seperti ini, dan aku khawatir tidak ada yang akan mengambil keputusan. Jika Buan datang, mungkin beliau bisa membantuku menegakkan keadilan." Meskipun Charlie tidak setuju, aku tidak berani mengungkapkannya di depannya. Identitas Charlie, tapi tidak apa-apa bagiku untuk memanfaatkan kedatangannya ke Aurose Hill untuk berjalan-jalan lebih jauh dengan keluargaan. Saat itu, Charlie tidak mau melihat wajah biksu dan wajah Buddha, jadi dia tidak bisa terlalu keras padaku. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, "Nyonya, kapan Anda berencana berangkat?" Ibu An berkata, "Keluarga An memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan banyak hal yang perlu diatur sebelumnya, tetapi pasti akan dilakukan sesegera mungkin. Saya pasti bisa tiba di Aurose Hill bulan ini, tapi saya belum tahu. Kapan Anda berencana kembali ke Amerika Serikat?" Matteo buru-buru berkata, "Kembalilah ke wanita tua itu, aku tidak akan meninggalkan Aurose Hill untuk saat ini, jadi ketika kamu datang ke Aurose Hill, aku harus ada di sini." "Bagus sekali, Nyonya An," dia tersenyum dan berkata, "Pada saat itu, saya ingin meminta Tuan Milo untuk datang dan menghitung untuk kami. Untuk melihat apakah kita berada di Aurose Hill, apakah itu berkah atau kutukan, dan apakah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan." Matteo berkata tanpa berpikir, "Nyonya tua, jangan khawatir, nanti saya pasti datang ke pintu dan menghitungkannya untuk Anda." "Baiklah," kata Nyonya Tuaan dengan gembira, "kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Milo dulu." "Di mana itu?" tanya Matteo dengan cemas. "Saya selalu menghormati Anda, Nyonya tua, dan merupakan suatu berkat bagi saya untuk melayani Anda seperti seekor anjing." Nyonya An buru-buru berkata, "Saya serius. Anda seorang guru tahu, sungguh suatu berkah bisa mendapatkan bantuan Anda." Keduanya bertukar beberapa kata dan menutup telepon. Matteo menyingkirkan telepon dan mendesah dalam hatinya, "Nyonya tua, Anda mengatakan itu sekarang karena Anda tidak tahu kemampuan cucu Anda. Kalau kamu tahu aku digosok-gosok ke tanah oleh cucumu seperti anjing, kamu akan tahu tuan macam apa aku ini. Kamu menunggu nasihatku, dan aku masih menunggumu di sini untuk menegakkan keadilan." Di sisi lain saat ini, Hotel Pemandian Air Panas Champs Elysees. Orvel mengajak Charlie berjalan-jalan di sekitar hotel dan juga berbagi idenya dengan Charlie tentang cara mengubah hotel di masa mendatang. Ide Orvel adalah untuk sesantai mungkin, jadi ia menempatkan semua acara di dalam ruangan hotel. Meskipun hotel ini juga memiliki alun-alun dan ruang hijau yang luas. Sangat mudah untuk mengubahnya menjadi tempat olahraga standar, tetapi Charlie ada di sini untuk pelatihan rahasia. Jika sebagian orang mengetahui ada sekelompok orang yang berlatih di lapangan internal setiap hari, mereka pasti akan ragu. Oleh karena itu, pada saat itu, kehidupan dan pelatihan semua personel akan dilakukan di dalam ruangan yang relatif tersembunyi. Orvel juga punya saran yang sangat praktis. Menurutnya, hotel ini punya banyak kamar. Jika tidak akan terlalu banyak tamu yang menginap sekaligus, sebaiknya ia memprioritaskan tinggal di lantai 1. Dalam keadaan tutup karena renovasi, jika gedung departemen kamar tamu terang benderang di malam hari, mungkin ini akan terasa aneh bagi orang-orang. Kalau hanya lantai 1 yang terang, dan semua lantai di atasnya gelap, itu relatif lebih masuk akal. Charlie menemukan bahwa meskipun Orvel tampak seperti orang tua dengan sedikit pendidikan, dia mempertimbangkan masalah tersebut secara relatif komprehensif. Dan kemampuan eksekusinya juga sudah ada, jadi dia berkata kepadanya, "Tuan Hong, saya pikir Anda sangat bijaksana. Saya serahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab penuh atas pekerjaan renovasi di sini. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu menyelesaikannya secepat mungkin." Orvel segera berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga dan bekerja lembur." "Oke." Charlie mengangguk puas, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudah malam, aku akan kembali ke kota dulu, nanti kita hubungi kalau ada sesuatu." Bab 5395. Jadi Matteo segera berdiri, berlari ke pinggir jalan, memaksakan senyum di wajahnya, dan menunggu Charlie tiba. Charlie juga melihat Matteo dari kejauhan.
Sebenarnya Charlie sudah menduga kalau dia pasti akan datang. Dan dia pasti akan ada di sini menunggunya. Jadi, ketika dia melaju ke depan, dia sengaja memperlambat laju mobilnya. Lalu berhenti di samping Matteo, membuka jendela, dan berkata sambil tersenyum. "Hei, kenapa Pamilo ada di sini? Mau mandi air panas?" Matteo dengan cepat berkata dengan rendah hati. "Tuan Wade, bawahan ini menunggu Anda di sini." "Tunggu aku?" tanya Charlie dengan wajah lucu. "Bukankah seharusnya kamu bergegas dan bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat? Apa yang kau tunggu aku lakukan di sini?" Matteo buru-buru memohon. "Tuan Wade, saya benar-benar tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan, tolong beri saya kesempatan lagi." Saat dia berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa lembar kertas penuh kata-kata dan menyerahkannya kepada Charlie. Dia dengan hormat berkata, "Guru Wade, ini adalah mentalitas Taizen Dao kita. Dan bawahan ini telah menyalinnya kata demi kata. Silakan baca." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Milo, mengapa Anda tiba-tiba mengambil keputusan yang melanggar ajaran leluhur Anda?" Matteo berkata dengan canggung, "Tuan Wade, Anda harus berhenti mengolok-olok bawahan Anda." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tuan Milo, sejujurnya, bagaimana aku bisa membuatmu merasa kasihan pada leluhurmu? Menurutku, kamu harus segera mengambil kembali kertas ini." Matteo menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, "Tuan Wade, mulai sekarang, bawahan ini tidak akan menjadi kepala Taizen Dao. Bawahan ini telah memutuskan untuk menyerahkan posisi kepala Taizen Dao kepada murid pribadiku. Dan akan melayani Anda dengan sepenuh hati di masa depan. Lakukan pekerjaan anjing dan kuda untukmu." Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar ini. "Mundur dari jabatan kepala sekolah?" "Tidak lagi," kata Matteo tegas. "Tuan Wade, Anda benar mengkritik. Saya tidak bisa memiliki dua nama keluarga. Jadi satu-satunya cara adalah keluar dari sekte tersebut." Charlie tersenyum ringan dan bertanya padanya, "Sudah memutuskan?" Matteo mengangguk berulang kali, "Sudah diputuskan. Aku akan menyerahkan posisi mastership kepada muridku yang tertutup hari ini. Yakinlah, Tuan Wade, mulai sekarang, bawahan hanya akan mendengarkan perintah Anda, dan akan melakukan yang terbaik untuk Anda." Charlie tersenyum, membuka kunci kontrol pusat, dan berkata kepada Matteo, "Masuk ke mobil dan bicara." Matteo tampak mengambil kesimpulan, membuka pintu, dan bergegas masuk. Tapi melihat pantatnya hendak menyentuh bantalan kursi. Dia melompat ke kejauhan seperti sengatan listrik. Dan bertanya dengan hati-hati kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda masih memiliki mobil yang sama ini?" Charlie melihat dengan ekspresi panik dan ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Selama kamu tidak memperbaiki begitu banyak usus mewah dan nengat iblis, mobilku tidak akan merepotkanmu." Matteo berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade, jangan khawatir. Aku tidak akan berani memainkan trik lagi." Charlie mengangguk dan berkata ringan, "Kalau begitu, masuk ke mobil." Baru saat itulah Matteo membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Charlie mengambil selembar kertas dari tangannya. Melihat judulnya, mengerutkan kening, dan berkata, "Taizen Hunyuan Dao? Apakah ini mentalitas Taizen Dao Anda?" "Benar sekali," kata Matteo tanpa ragu. "Pendiri Taizen Dao, secara kebetulan mendapatkan Taizen Hunyuan Dao ini, jadi dia mendirikan Taizen Dao." Charlie merasa ngeri. Taizen Hunyuan Dao, ini juga tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Dan itu adalah metode mental terpanjang di antara banyak metode mental yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Buku lengkap Taizen Hunyuan Dao memiliki 3 volume dan 27 bab. Dengan total hampir 50.000 kata, namun apa yang Matteo tulis di kertas itu hanya sekitar 1.000 kata saja. Yang seharusnya hanya menjadi bab pertama pada volume pertama.